Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan adik-adik siapkan terlebih dahulu buku catatan maupun alat tulis lainnya. Kemudian apabila ada sampah di sekitar teman-teman dan adik-adik, bisa dibersihkan terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan nyaman. Sebelumnya, siapa kainnya di sini? Saya Bu. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya silakan acungkan tangan dan bilang hadir ya. Bella Cynthia, Hadir Bu. Rani Felania Rosa, Hadir Bu. Salsa Lisnawati. Hadir. Ya, berarti semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita ke pembahasan yang utama yaitu materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu ingin bertanya dulu ke ada yang masih ingat minggu yang lalu kita membahas mengenai apa? Saya Bu. Ya, silahkan. Membahas organel sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, betul sekali. Kita minggu kemarin membahas mengenai organel sel tumbuhan dan sel hewan. Tidak, yang masih ingat perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan? Saya Bu. Silahkan. Sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Ya, sel tumbuhan memiliki plastida dan sel hewan tidak memiliki plastida. Betul sekali ya, itu merupakan salah satu contoh dari perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Tentu masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lainnya. Baik, kalau begitu berarti adik-adik semua masih ingat ya pembelajaran kita di minggu kemarin. Sebelumnya Ibu di sini membawa sebuah aqua botol dengan air biasa yang berwarna bening dan Ibu membawa satu saset minuman yang sering kalian minum atau yang sering kalian beli ya di kantin. Ibu akan buka terlebih dahulu. Silahkan adik-adik bisa mengamati ketika Ibu menuangkan minuman ini ke dalam botol, ke dalam aqua gelas. Lihat apakah terjadi sesuatu yang aneh menurut teman-teman dan rekan-rekan? Ada Bu. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Saya Bu. Ya, silahkan. Terjadi perubahan warna dari warna bening ke warna oranye. Terjadi perubahan warna dari warna bening ke warna oranye. Itu terjadi karena apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Saya Bu. Ya, silahkan. Terjadi karena perbedaan konsentrasi. Ya, tadi dijawab oleh Salsa menyinggung mengenai terjadi adanya perbedaan konsentrasi. Lah, konsentrasi yang seperti apa yang berbeda? Kenapa bisa terjadi perubahan konsentrasi? Nah, hal ini merupakan salah satu contoh dari peristiwa difusi. Nah, yang mana tadi yang disebutkan oleh Salsa bahwa difusi itu sendiri yaitu terjadi perbedaan konsentrasi dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah sehingga terjadilah perubahan warna ini. Ibu, kalau misalnya sirupnya lain bisa tidak bisa, termasuk ketika kalian memasukkan tinta pensil ke dalam air bening itu juga terjadi perubahan warna. Nah, bisa dipahami oleh semuanya? Bisa Bu. Nah, satu peristiwa dari adanya transport zat pada membran sel, yang mana transport zat ini akan kita bahas pada pertemuan kita yang sekarang. Nah, karena kita sekarang membahas mengenai transport zat pada membran, tentu pembelajaran kita pada hari ini akan memiliki banyak sekali manfaat. Kita akan mengetahui mekanisme dari transport zat pada membran, misalnya pada osmosis, pada difusi. Kemudian kita juga akan mengetahui kenapa terjadi perubahan warna ketika tinta dicelupkan ke dalam air, kenapa bisa terjadi perubahan warna. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita ketahui mekanisme terjadinya seperti apa. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu
Nah, itu merupakan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Baik, sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Silahkan kalian amati, kemudian kalian catat apabila ada hal-hal yang dirasa penting. Mekanisme transportasi zat melalui membran sel. Transportasi zat merupakan proses keluar masuknya ion, molekul, dan senyawa yang melewati membran sel. Membran sel atau biasa disebut dengan membran plasma merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel juga berfungsi sebagai pelindung inti sel dan sebagai tempat terjadinya mekanisme transportasi zat. Berdasarkan penggunaan energinya, transportasi zat dibedakan menjadi dua, yakni transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport pasif dibedakan menjadi tiga, yakni difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi merupakan perpindahan molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah hingga tercapai suatu kesetimbangan. Contoh peristiwa difusi. 1 sendok garam atau gula akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Bau wangi setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Difusi dipermudah. Proses ini merupakan perpindahan molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah dengan bantuan protein pembawa atau kanal protein. Osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput membran semipermeabel. Contohnya, proses pemasangan infus pada pasien. Merah yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Transport aktif. Transport aktif merupakan transport yang memerlukan energi berupa ATP untuk melawan gradien konsentrasi atau melintasi membran plasma dari sisi yang konsentrasinya lebih rendah ke sisi yang konsentrasinya lebih tinggi. Transport ini meliputi pompa ion, kotransport, eksositosis, dan endositosis. Transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Contohnya, pompa ion natrium dan kalium pada sel hewan. Transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat lainnya. Kotransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel ke luar sel. Sedangkan endositosis merupakan pemasukan zat ke dalam sel dengan cara fagositosis, proses sel memakan benda padat. Pinositosis, proses penyerapan zat cair oleh sel. Endositosis yang diperantarai reseptor. Kalian sudah bisa menyimak video tadi? Bisa, Bu. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin bertanya tidak mengenai peristiwa video tadi yang telah Ibu tayangkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Rani. Ibu, apakah bedanya osmosis dan difusi? Bedanya osmosis dan difusi. Tadi Bu di video ada kata osmosis dan difusi, apa bedanya? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Yang lain? Apa itu fosfolipid? Apa itu fosfolipid? Ibu tadi saya melihat ada kata fosfolipid di bagian struktur gambar membran. Itu apa ya, Bu? Nah, betul sekali itu yang ditanyakan. Ada yang lain? Apa bedanya transport aktif dan transport pasif? Apa bedanya transport aktif dan transport pasif? Ada yang lain? Masih ada? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan tarik benang merahnya pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Yang pertama, apa saja struktur penyusun membran plasma? Yang kedua,
bagaimana mekanisme dari transport pasif. Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme dari transport aktif. Nah, ketiga hal ini akan kita bahas pada pertemuan kita sekarang. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, sebelumnya Ibu meminta kalian untuk membentuk 6 kelompok dengan jumlah kelompok, satu kelompok berjumlah 4 sampai 5 orang. Silahkan kalian bentuk kelompok, kemudian apabila sudah terbentuk, silahkan duduk secara berkelompok. Apakah sudah duduk secara berkelompok semuanya? Sudah, Bu. Ya, baik. Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja yang harus diisi oleh setiap kelompok. Sebentar. Perlu diperhatikan dulu oleh adik-adik semuanya, Ibu akan menjelaskan teknis pengisian dari lembar kerja ini. Yang pertama, teman-teman dan adik-adik isi terlebih dahulu nama lengkap dari ketua kelompok. Kemudian tulis kelasnya kelas berapa, kemudian tulis anggota kelompok secara berurutan sesuai nomor absen. Kemudian adik-adik cermati setiap pertanyaan yang ada dalam lembar kerja ini. Pahami dari setiap pertanyaan dan teliti dalam menjawab pertanyaan. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan lembar kerja tersebut. Silahkan kalian gunakan buku catatan kalian, baik itu buku catatan dari buku paket atau buku catatan dari kalian sendiri. Ibu, apakah bisa pakai handphone? Silahkan kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk mencari informasi mengenai soal yang ditanyakan. Silahkan. Bagaimana? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah selesai semuanya, Ibu meminta setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Ibu akan mengajak kelompok yang pertama tampil. Kelompok yang pertama tampil yaitu kelompok 2. Kepada kelompok perwakilan kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikoprotein dan glikolipid. Fungsi dari glikoprotein dan glikolipid berfungsi sebagai tanda pengenal bagi sel. Transport pasif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi, terjadi secara spontan. Terdapat perbedaan konsentrasi antara zat dengan pelarutnya, bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, meliputi difusi dan osmosis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena penyampaian dari kelompok 2 sudah selesai, silahkan dari adik-adik yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silahkan. Apa fungsi dari protein integral? Protein integral berfungsi sebagai terlibat dalam akumulasi dan reduksi energi. Ya, protein integral terlibat dalam akumulasi dan transduksi energi. Itu merupakan salah satu fungsi dari protein integral. Silahkan perwakilan kelompok 2 bisa duduk kembali. Nah, karena tadi ada beberapa kelompok yang sudah tampil, sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 1. Kepada perwakilan kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plasmolisis yaitu proses kontraksi atau penyusunan protoplasma sel tumbuhan disebabkan oleh hilangnya air dalam sel. Jika suatu molekul dibutuhkan oleh sel tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat melintasi membran sel, maka dapat menggunakan transport aktif, yaitu transport yang membutuhkan energi agar suatu molekul tersebut dapat melintasi membran menuju sel. Baik, dari adik-adik yang lain silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Saya, Bu. Silahkan. Apa yang disebut isotonis? Apa yang disebut isotonis? Silahkan kelompok 1 jawab. Isotonis yaitu larutan yang konsentrasi zat terlarutnya sama dengan cairan di dalam sel. Ya, isotonis merupakan konsentrasi
konsentrasi larutan yang cairan di luar dan di dalam itu sama konsentrasinya ya. Silahkan kelompok 1 bisa duduk kembali. Baik, karena semua kelompok sudah tampil mempresentasikan hasil temuannya bersama diskusi bersama teman-teman, sekarang silahkan apabila ada yang ingin menyimpulkan hasil dari pertemuan kita hari ini, dari yang tadi awal sampai sekarang, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi kesimpulannya yaitu mekanisme transport melalui membran dapat digolongkan menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan molekul tanpa menggunakan energi sel. Contoh transport ini adalah difusi dan osmosis. Sedangkan transport aktif merupakan transport yang memerlukan energi. Contohnya pompa ion natrium kalium, endositosis dan eksofitosis. Ya, terima kasih ya kepada Salsa yang sudah menyimpulkan. Ibu sedikit menambahkan bahwa transport zat pada membran itu terjadi melalui membran sel, yang mana membran sel merupakan lapisan terluar dari sebuah sel yang berfungsi untuk melindungi sel dari gangguan-gangguan yang dapat menimbulkan kerusakan pada sel itu sendiri. Nah, transport zat pada membran sel ini bersifat semi-permeable. Artinya apa, Bu, semi-permeable? Semi-permeable itu artinya tidak semua zat bisa melintasi membran sel tersebut. Jadi hanya zat-zat tertentu saja. Nah, untuk transfer zat pada membran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada transport pasif, yang kedua ada transport aktif. Nah, transport pasif itu sendiri terjadi secara spontan, artinya tidak membutuhkan energi karena terjadi perpindahan konsentrasi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contoh dari transport pasif sendiri yaitu ada dua, yang pertama osmosis dan yang kedua difusi. Nah, untuk contoh dari transport aktif yaitu ada eksositosis dan endositosis. Nah, transport aktif itu membutuhkan energi, berbeda dengan transport pasif. Transport pasif kan tidak membutuhkan energi, sedangkan transport aktif membutuhkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nah, transport aktif sendiri merupakan perpindahan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Itu artinya melawan gradien konsentrasi. Nah, mungkin dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Ibu akan mengapresiasi terlebih dahulu kelompok penampil terbaik pada pertemuan kali ini, yaitu kelompok 2. Kepada kelompok 2 silakan tepuk tangan. Baik, luar biasa sekali ya. Untuk kelompok-kelompok yang lain jangan putus asa dan tetap semangat. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa belajar lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan membagikan sebuah soal berjumlah 10 nomor berupa pilihan ganda yang harus diisi oleh adik-adik semua. Silahkan bisa diisi. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan bisa dikumpulkan lagi. Alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai. Karena pertemuan kita dari awal sampai akhir sudah selesai, semoga pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat khususnya untuk kita semua dan untuk teman-teman. Semoga bisa mengamalkan ilmunya. Dan jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, kalian merangkum materi mengenai reproduksi sel dan sintesis protein. Dan Ibu tekankan setiap orang wajib mengajukan satu pertanyaan. Dapat dimengerti? Bisa, Bu. Ya, baik, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya. Terima kasih sudah semangat pada pertemuan kita kali ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.